semangatnya membara dan membuat kita lebih semangat. Setuju nggak rekan juang semua? Luar biasa buat Bibi. Benar yang dibilang beliau adalah warga Tiongkok, tapi siap mendukung saya 100% gitu Bapak. Itu buat saya tidak bisa dibalas dengan materi atau apapun, karena kejujuran dan keikhlasan beliau itu lebih dari apapun sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya, saya bingung mau berdiri di mana karena ini saya membelakangin, izin Ibu Bapak membelakangin. Saya di sini kira-kira udah bisa kali ya, Bu Pak, maaf yang di belakangin ya Bu Pak. Ya Pak Bu, sebelum kita makan bersama, mungkin udah pada lapar ya Bu. Udah ya, agak sedikit telat, mohon maaf karena kita lagi menunggu Pak Berlian Mukhtar. Nah mohon maaf juga Pak Sugiarto Makmur belum bisa hadir karena ada kegiatan di luar. Ya Ibu Bapak, saya mewakili dulu sebelum Pak Berlian hadir. Saya boleh memperkenalkan diri Bu, nama saya Wira Hayati Saragi. Nah sama tuh kayak di spanduk sebelah sana. Saya asli putri daerah kelahiran Lubuk Pakam. Dan saya mewakili kita semua yang hadir di sini untuk bisa berada di kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang. Ya amin. Mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya buat ibu semua, karena saya asli besar dan lahir di Lubuk Pakam. Saya tinggal di Jalan Bakaran Batu, Bapak Ibu ada sebagian yang tahu, mungkin yang sebagian sudah tahu dan belum. Saya tinggal di Jalan Bakaran Batu, sedikit lebih memperkenalkan diri. Jalan Bakaran Batu, salah satu usaha saya, ada kafe yang tinggal 2 kayak Scoopy, Bapak Ibu, itu adalah salah satu usaha saya. Ya Bu, Pak. Nah, sebelumnya saya buat adalah sekolah PKIT Madinah di Jalan Kesaktian Pancasila. Nah, selama 3 tahun saya pegang sekolah tersebut, yayasan tersebut, ketemu teman saya yang punya tapis, termasuk adalah putra daerah juga, daerah Gangmawar. Saya kasih beliau buat melanjutkan yayasan sekolah saya. Itu di Jalan Kesaktian Pancasila yang ada tapis pesantrennya. Nah, sekarang sudah dipegang oleh namanya Bang Iwan, yang mungkin Bapak Ibu ada sebagian tahu. Nah mungkin next tahun depan saya sendiri yang akan melanjutkan, akan saya perbaiki bangunan. Saya ingin punya sekolah yang bisa membantu buat kita yang ekonominya ke bawah secara gratis. Itu niat saya. Saya ingin melanjutkannya sendiri tahun depan, karena saya akan mulai membangun bangunan baru itu di awal tahun, insya Allah mudah-mudahan. Nah itu salah satu usaha saya. Ya Bapak Ibu, usaha saya juga ada, kalau butuh tenda, kursi, keyboard dan lainnya, saya siap membantu dengan diskon 40% potongannya Bapak Ibu. Dan sudah berjalan selama ini hampir 2 tahun keliling 5 kecamatan yang saya lakukan. Kenapa saya buat diskon? Karena kita tahu ada ketimuran minimal 1 kali pasti pesta. Tenda itu standarnya 300.000 per prongnya. Mohon maaf di sini ada yang usahanya itu Bapak Ibu. Saya tidak mau bersaing, tapi ini lebih program yang saya punya agar apa, pegangan buat kita semua ada. DPR kalau sudah duduk beginilah biasanya, benar Bu? Kenapa? Ya itulah tadi sahabat calon anggota legislatif ya dari DPRD Deli Serdang ya, Ibu Wira Hayati Saragi ya. Nah, berikut nanti giliran dari Pak Berlian Mukhtar SEMMH ya. Jadi beliau ini juga calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara. Namun sebelumnya sahabat, kita lihat dulu buku yang diterbitkan oleh Pak Berlian Mukhtar ya. Nah, buku ini sangat bermanfaat ya. Nah, kita lihat ini bukunya ya. Modul dasar pembuatan ekoenzim ya bagi pemula. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pak Berlian Mukhtar SE ya. Beliau adalah calon anggota legislatif dari PDIP Perjuangan dan di Provinsi Sumatera Utara ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, jadi beliau sudah menerbitkan buku yang sedikit kita bedah. Bukunya adalah antara lain berisikan dari apa itu jenis ekoenzim ya. Nah, jadi buku ini sangat bagus ya. Jadi di sini sudah jelaskan apa itu enzim apa itu ekoenzim ya, lama pembuatan ekoenzim ya, kemudian siapakah penemu ekoenzim sebenarnya ya.
Kemudian mengapa ekoenzim? Ya, 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Ya, kemudian ada beberapa ini ya, cara membuat ekoenzim ya, di sini juga dijelaskan di buku terbitan dari Pak Mukhtar Brilian ya. Wadah yang tidak bisa digunakan ya. Jadi di sini diterangkan bagaimana cara kita membuat ekoenzim ya secara mandiri. Kemudian gula yang digunakan ya, kategori sayur dan buah yang dipergunakan ya untuk membuat adonan dari ekoenzim ya, langkah pembuatannya ya, di buku ini dipaparkan semuanya. Kemudian lokasi penyimpanan ya, tips menyicil membuat ekoenzim ya. Jadi buah-buahan tadi kan kulit buah-buahan tadi dicicil semakin rupa hingga mencapai jumlah yang kita harapkan ya. Kemudian di sini dijelaskan juga pemanenannya, pemanenan ekoenzim ya. Ini dijelaskan juga di buku ini. Kemudian manfaat ampas ekoenzim ya. Setelah jadi ekoenzim, ampasnya ya, setelah diperas ampasnya juga bermanfaat ya. Kemudian manfaat sendiri dari ekoenzim di sini juga dijelaskan untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk kesehatan, pemeliharaan udara, tanah, pertanian dan peternakan. Ya, kemudian manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini juga dijelaskan ya, ekoenzim untuk perawatan diri bisa ya. Kemudian perawatan kesehatan pribadi ya. Jadi macam-macam manfaatnya ya. Kemudian juga ekoenzim ini dapat mengatasi berbagai luka ya, seperti luka bakar, luka gores, luka diabetes ya, luka decibitus ya, atau luka sobek ya, sembuh Pak sahabat ya. Nah, jadi luar biasa ekoenzim ini ya, yang diciptakan oleh Pak Brilian Mukhtar ya, mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Nah, jadi ekoenzim ini bisa mengatasi berbagai macam kulit ya. Di sini dituliskan oleh Pak Brilian Mukhtar. Kemudian manfaat bagi udara lagi ya. Manfaat bagi air. Jadi dijelaskan sama Pak Brilian Mukhtar di bukunya ya. Kemudian manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Di sini juga dijelaskan ya, tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam kembali ya. Kemudian manfaat bagi pertanian ya, ekoenzim dapat digunakan sebagai pupuk dan sebagai pestisida ya. Perawatan dan sanitasi hewan, wah bisa hewan yang terluka ya, bisa diobati dengan ekoenzim ya. Takaran ekoenzim dalam aplikasi hari-hari juga dijelaskan di sini ya. Referensi ya, modul disusun oleh buku ini disusun oleh sebagai bahan sosialisasi ya dari berbagai sumber, yaitu Dr. Sukon Mompanwong ya, Dr. John Onun, Persatuan Enzim Sekitar Malaysia ya. Wah, macam-macam nih, enzim bakti Indonesia, ekoenzim Nusantara, teman-teman penggiat ekoenzim di seluruh dunia. Wah ya, aduh. Jadi tujuan utama dari pembuatan enzim ini adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanya bonus ya. Nah, manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati tulus. Selamat mencoba. Wah, itulah yang dituliskan oleh Pak Brilian Mukhtar di bukunya ya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dicantumkan di buku ini ya. Banyak kegiatan sosialisasinya di ekoenzim ini ya, antara lain ya di Yayasan Perguruan Sriwijaya Medan ya, di Vihara Adi Mediterania Deli Serdang ya. Jadi banyak ini sudah dilakukan atau dipraktekkan oleh Pak Brilian Mukhtar ya. Terbukti dari foto-foto yang ada di bukunya ya, buku yang terbitan dia. Dan ini adalah bukti bahwasanya Pak Brilian memang calon legislatif yang luar biasa ya sahabat. Nah, ini ditutup dengan ada sedikit kata-kata mutiara mungkin ya. Ya, salam persahabatan dari Brilian Mukhtar ya. Nah, jadi sahabat bisa memiliki buku ini ya, mungkin harus melalui dengan kopar ya, kelompok ketua-ketua kelompok dari masing-masing daerah ya. Jadi buku ini bisa dimiliki oleh para konstituen
PDIP Perjuangan ya. Jadi jangan anggap remeh dengan caleg yang satu ini ya. Ini adalah caleg yang luar biasa, bukan caleg NPWP dan bukan caleg habis manis sepa dibuang, dan bukan caleg kacang lupa akan kulitnya ya. Ini adalah caleg yang luar biasa. Punya program banyak ya, salah satu kursi roda, tongkat, pengobatan gratis, pasar murah, ya eco engine, ya terus ya lain lah, kacamata baca gratis, pengobatan gratis rame-rame 50 dokter, banyak, dan itu tidak terlupakan dan kita lakukan tiap minggu ya, tiap minggu, nggak berhenti sudah 4 tahun. Jadi saya memang komit untuk melayani rakyat, saya komit untuk melayani kita semua, dan mudah-mudahan rezeki saya pun nggak putus ya. Saya bukan dewan, tapi saya kerjakan terus, dan bukan untuk sekedar mencari nama atau nomor atau suara. Saya kerja 4 tahun yang lalu sampai hari ini. Pemilu nanti sebentar lagi, bukan untuk pemilu juga sebenarnya ya, sambilan lah, karena saya orang partai. Maka kata Bu Megawati, kalau mau suara rakyat harus dekat dengan rakyat. Itu yang saya lakukan, dan kebetulan saya ini orang Marhen, bapak saya orang Marhen. Jadi orang Marhen itu selalu dekat dengan rakyat. Orang Marhen tak perlu kaya-kaya kali, tapi bisa membuat banyak orang menjadi senang ya, menjadi bahagia. Itulah moto saya dalam hidup, bagaimana kita hidup itu bermanfaat untuk orang banyak. Saya rasa itulah ya. Tadi pagi saya ngampal Perak 2 tempat, dari Harapan Perak terus jumpa kawan, diskusi, balik kemari, jauh sekali ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap harus kompak selalu ya.